salah adalah aturan itu dibuat kan untuk dilanggar, kan bukan begitu. Iya, bukan. Loh itu kok ngasih hadiah ya sama dosennya, kan nggak boleh tuh. Nah kedisiplinan itu untuk sesuai SOP yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vispot Visip Podcast bersama saya Eliza di segmen Ngobrol Bareng Dosen. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai zona integritas, yakni penataan tata laksana. Apa itu penataan tata laksana? Pasti teman-teman Visip masih awam mendengar kata tersebut, bukan? Nah, untuk menelisik lebih dalam lagi mengenai zona integritas atau penataan tata laksana ini, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh satu narasumber yang luar biasa hebat, yakni Bapak Yudo Bawono. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini panggilnya apa? Eli, Lisa? Eliza. Eli aja nggak apa-apa. Boleh. Iya. Bagaimana Pak, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, berbicara atau berbincang mengenai zona integritas atau penataan tata laksana. Sebenarnya penataan tata laksana ini apa, Bapak? Pengertiannya? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara zona integritas itu sebenarnya ada beberapa bagian di dalamnya ya. Termasuk di sini adalah yang mau kita bahas itu yang tata laksana. Nah, tata laksana itu ada di bagian yang kedua dari 6 bagian yang ada di zona integritas itu. Dan di dalam penataan tata laksana itu sendiri itu masih terbagi menjadi bagian-bagian lagi ya. Jadi misalnya nih ada prosedur operasional tetap SOP dari kegiatan utama. Kemudian ada lagi bagian yang namanya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan yang terakhir itu yang ketiga ada keterbukaan informasi publik. Dan di UTM ini masing-masing kan ada ya, seperti halnya di keterbukaan informasi publik. Nah ini di webnya yang bisa kita lihat bersama itu di dalamnya akan ada penjelasan terkait informasi apapun yang ingin kita ketahui terkait dengan info-info dari Universitas Trunojoyo Madura begitu. Oke, baik. Berbicara tentang penataan tata laksana ini, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan, Bapak. Nah, di sini kita bisa sharing-sharingnya, Bapak, ya, sedikit. Nah, kira-kira apa saja sih, Bapak, bagian-bagian dari penataan tata laksana tersebut? Ya, kalau tadi sudah saya sampaikan ya di awal bahwa zona ini adalah satu zona wilayah untuk kita bersama-sama ya di institusi ya, dalam hal ini adalah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya itu untuk mewujudkan bagaimana Civitas Akademika itu menjalankan fungsinya yang terkait dengan integritas ya. Jadi namanya integritas itu apa yang kita ucapkan, tindakan itu kan selaras ya dengan norma yang ada. Tidak ada temuan-temuan yang menjadi kemudian loh kok gitu, kok nggak sesuai ya dengan apa yang diucapkan dengan tindakannya. Nah ini isu yang muncul adalah loh itu terjadi pelanggaran, oh itu ada penyimpangan yang ada di institusi itu, misalnya oh tertangkap, oh ini ada indikasi korupsi misalnya. Nah itu yang harapannya dengan adanya zona integritas itu bisa kita mewadai bersama ya. Nah terkait dengan di penata laksanaan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 bagian itu ya. Nah di SOP atau prosedur operasional yang kegiatan utama itu di dalamnya kita bicara tentang peta bisnis ya. Di dalamnya ada SOP yang harus dilaksanakan gitu. Jadi kalau itu nanti informasi ini terbuka itu bisa ngecek semua. Misalnya mahasiswa pun melihat di situ, loh kan SOP-nya standar operasional prosedurnya seperti itu, kenapa itu tidak dijalankan gitu. Nah itu bisa kena dari situ ya. Loh itu kok ngasih hadiah ya sama dosennya, kan nggak boleh tuh. Nah itu
ada. Makanya untuk memadai itu kan adanya zona integritas Oh, itu ya. baik Bapak. Nah, berdasarkan mengenai penjelasan bagian-bagian penataan tata laksana tersebut, kira-kira fungsi utama dari penataan tata laksana tersebut itu kira-kira apa, Bapak? Nah, karena ini kan di awal tadi juga saya sampaikan bahwa Iya. kita tidak hanya fokus di satu area itu saja. Area 2 itu juga ada apa ya istilahnya itu kita saling ada keterpaduan dengan area-area yang lain di 6 area itu ke area 1, ke 3, 4 dan 5, 6 itu. Nah, di area 2 kebetulan yang membidangi penataan dari tata laksana itu SOP misalnya kerjasama, terus terkait dengan apa ini ya dengan pelaksanaan pendidikan pengajaran, nanti kehadiran apa tenaga pengajar, pendidik dan Absensi. kependidikan, Iya. presensi dari dosen, karyawan itu semuanya ada di prosedur yang sudah dibuat sebelumnya. Tuh. Oke, baik Bapak. Kira-kira dalam penataan tata laksana tersebut kira-kira terdapat tantangan apa saja, Bapak? Tantangannya adalah kalau saya lihat itu belum adanya upaya untuk saling ini ya apa refleksi saya sendiri misalnya ya untuk gimana sih untuk menjalankan itu. Kadang kan ada yang lihat oh, itu nggak apa-apa tuh ternyata itu ya terus lihat yang lain oke-oke aja tuh padahal itu satu pelanggaran ya misalnya dilakukan. Terus mahasiswa juga gitu kan kalau misalnya apa melakukan satu tindakan yang ternyata aman tanda kutip ya itu nggak apa-apa kok. Ya sudah ikut akhirnya. Jadi itu tantangan yang menurut saya harus upaya untuk menyadarkan diri sendiri ya bahwa ini perlu, ini penting. Kenapa harus ada zona integritas? Kalau kita akhirnya seolah adalah aturan itu dibuatkan untuk dilanggar kan bukan Ya, begitu. bukan begitu. Ya, Nah, berdasarkan tantangan tersebut, kira-kira solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi tantangan itu? ya Kira-kira. namanya civitas akademika ya itu harus bersama-sama ya, tidak kemudian yang ini jalan, yang itu tidak. Jadi untuk refleksi dulu, kemudian saling mengingatkan untuk mengupayakan ini bisa berjalan begitu. Jadi memang ya namanya awal ya untuk memulai itu kan nggak Sulit, mudah, ya. sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa itu bisa diupayakan. Oke, baik Bapak. Lalu kira-kira tujuan utama dari penataan tata laksana itu apa, Bapak? Ya, zona integritas ini kan tujuannya adalah untuk bisa mencapai itu ya apa wilayah yang bebas dari korupsi atau disingkat dengan WBK dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Nah, dengan adanya SOP standar operasional prosedur yang sudah dibuat ya, yang sudah dibikin sedemikian rupa, itu harapannya ya ini akan berjalan dengan baik begitu. Jadi ada semacam apa ya pegangan ya pedoman panduan kita itu untuk melakukan itu tidak ya wes lah apa adanya nanti udah jalan gitu aja tapi kita ada panduan yang harus kita ikuti gitu. Nah, tadi Bapak menyinggung terkait SOP atau standar operasional prosedur ya, Bapak. Nah, pertanyaannya apakah SOP ini sudah diterapkan khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya? Ya, jadi itu tadi ya saya sampaikan di awal ya Mbak Elisa ya bahwa kita itu awalnya bisa kita dengan refleksi diri dulu kita sudah sesuai belum sih dengan SOP yang ada misalnya di dalam peta bisnisnya ya di ranahnya area 2 ini ya. Itu kalau misalnya ada SOP pengajuan cuti. Nah, itu kita sudah terapkan nggak? Jangan kemudian kita, misalnya nih ya, kalau saya bicara dari perspektif saya sebagai tenaga pendidik ya, yang dosen, itu ya udahlah nggak usah masuk aja. Padahal kita dinaungi ya, ada tuh aturan yang apa ya,
Ya, eh, aduh dengan kata apa ya, yang bisa kita jadikan sumber acuan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, dosen ini kan juga status di sini kan perguruan tinggi negeri ya. Jadi juga statusnya adalah sebagai pegawai negeri sipil. Nah, kalau kita selama 1 tahun itu misalnya tidak masuk ya, masuk itu bukan berarti hanya di kampus ya, misalnya berkegiatan di luar, tetapi mengerjakan masih tridharma perguruan tinggi sebagai halnya yang dilakukan oleh dosen. Nah, itu ada kejelasannya. Kalau tidak, itu ini perlu dipertanyakan loh. Ini loh ada aturan. Kenapa kok itu tidak ditegakkan? Loh kok bisa ya? No, bisa aja mahasiswa itu mempertanyakan, loh ya apa sih? Kita sudah mulai offline perkuliahan. Terus di RPS pun disebutkan ini bukan perkuliahan yang online. Itu kenapa tidak hadir? Ada apa? Itu menurut saya ya dari pribadi kita sendiri dulu ya untuk kita bercermin, merefleksi, oh kita sudah sesuai itu enggak ya? Kita belum ya. Nah, nanti baru kita saling mengingatkan pelan-pelan untuk mohon ya ini diikuti. Ini ada aturan yang harus kita ikuti, kita lakukan begitu. Tidak kita hanya asal ya udahlah, oh, nggak apa-apa kok loh, jangan begitu. Itu nanti akan ada temuan. Wong kita mau ke arah yang zona integritas, masa kita nggak ada upaya ke sana gitu kan. Betul. Nah, berdasarkan perbincangan tersebut, kira-kira Bapak, apakah ada studi kasus atau contoh nyata yang benar-benar terjadi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya mengenai tantangan atau hambatan terkait zona integritas tersebut? Ya sependek yang saya tahu ini masih perlu ditingkatkan ya untuk kedisiplinan itu untuk sesuai SOP yang ada. Jadi kalau misalnya masih ada yang mempertanyakan, nah ini yang bisa dilakukan ada dengan sosialisasi itu. Jadi semakin mensosialisasikan terkait dengan zona integritas ini, di dalamnya adalah dengan SOP yang sudah ada yang dibuat sebelumnya, bahwa misalnya kalau pengajuan cuti itu seperti ini loh, kalau misalnya tidak hadir itu akan begini loh, dalam 1 tahun kalau tidak hadir selama 3 hari misalnya nanti ada teguran lisan, nanti kalau selama 1 tahun itu tidak hadir selama 7 hari berturut-turut akan ada peringatan terus. Nah itu salah satu contoh ya, karena SOP-nya kan banyak nih, Iya. macam-macam. Jadi yang ada di dalam penata laksanaan itu untuk yang peta bisnis itu memang banyak sekali SOP yang ada itu. Agak mungkin bisa minum terlebih dahulu sebelum kita lanjut Iya ya, perbincangan. ini bikin haus juga ya kalau Iya. apa? Gak apa-apa nih Nggak ya. apa-apa. Mungkin bisa ditemani minum. Enggak, saya aja nih yang minum nih. Ini dipromosikan ya, FISIP gitu. Silakan Bapak diminum. Oh iya, baik. Tidak dihabiskan Bapak. Wah, ini masih banyak nih. Masih banyak. Oke, bisa lanjut. Oke, Bapak tadi kan berbincang mengenai sosialisasi. Nah, kira-kira dalam tahun ini berapa kali sosialisasi tersebut dilaksanakan gitu? Nah, ini juga kalau bisa dikatakan tantangan, juga tantangan ya Mbak Elisa. Seperti tadi ditanyakan di awal, tantangannya apa sih dalam melaksanakan khususnya di area 2 ini. Jadi perlunya itu kalau kita memang ada ya, tiap kali mengawali semester itu nanti akan ada undangan persiapan di semester misalnya gasal atau genap. Nah ini semua yang ada ya, nanti dosen karyawan, tenaga pendidik, kependidikan, nah itu berkumpul untuk bahas apa saja yang harus disiapkan di semester itu. Nah, sosialisasi menurut saya itu juga menjadi bagian di dalamnya
ya, nanti mengingatkan untuk ini ada sosial ini bagi yang belum melaksanakan sesuai SOP-nya itu bisa memulai untuk melaksanakan itu. Misalnya tadi ya kalau saya cerita, tuh Pak Yudo kan nggak hadir tuh 3 hari berturut-turut, nah nggak ada kejelasan apa-apa. Oh ternyata harus ada pengajuan cuti ketidakhadiran misalnya. Nah itu kita lihat SOP-nya apa. Di bagannya itu ditulis nih langkahnya apa saja yang harus dilakukan gitu. Baik begitu ya Bapak. Lalu apakah bagian dari penataan tata laksana ini sudah sepenuhnya diterapkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya? Sebagian besar sudah ya, saya katakan sebagian besar sudah. Makanya itu tadi, kalau untuk di tiap kali kita ada pertemuan di persiapan semester, mau gasal mau genap, itu juga ini perlu ya. Kalau nggak secara khusus sih sebenarnya. Jadi pada saat kita merapatkan itu kan juga ada bagian-bagian yang bisa disampaikan ya, SOP ini, nah itu. Baik. Nah, zona integritas atau penataan tata laksana ini apakah hanya diterapkan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya saja ataukah di fakultas lain di Universitas Trunojoyo Ya. Madura? Ya, semua fakultas akan melaksanakan ini ya di zona integritas. Jadi tidak hanya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya ya. Jadi semua fakultas nantinya juga akan menyelenggarakan yang zona integritas ini. Baik. Nah, kira-kira itu ada perbedaan nggak Bapak antara zona integritas atau penataan tata laksana ini dengan dari FISIP dengan fakultas yang lain? Tentu ada ya Bapak ya. Garis besarnya sih sama ya, karena kita kan di dalam naungan Universitas Trunojoyo Madura. Jadi nggak mungkin nanti fakultas ini melaksanakan ini sementara fakultas lain tidak. Ini malah akan jadi kebingungan di antara mahasiswa ya, maupun dosen begitu ya. Loh ini boleh, ini enggak, loh gimana gitu Ya, kan. betul sekali Bapak. Wah, gak kerasa ya Bapak. Ternyata sesi perbincangan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yudo Bawono karena telah menyempatkan waktunya dan bisa hadir di acara Fispot episode kali ini. Terima kasih Bapak. Tapi sebelum itu di sini ada produk dari Income Visip. Nah, buat teman-teman yang ingin membeli souvenir ataupun hadiah untuk teman atau saudara, nah bisa banget nih beli di Income Visip. Jangan lupa kunjungin akun Instagram Income Visip ya teman-teman. Nah, dengan kalian membeli produk dari Income Visip, tentu saja kalian akan mensupport teman-teman dan kreativitas teman-teman Visip begitu. Nah, di sini Bapak ada gantungan kunci dari Income Visip, mungkin bisa diterima. Baik, terima Nah, cantik kasih. sekali bukan teman-teman. Nah, terima kasih Bapak Yudo, terima kasih teman-teman. Nah, episode kali ini sudah berakhir. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Yudo Bawono dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di episode Fispot lainnya. Jangan lupa untuk ikuti akun sosial media dari akun multimedia Visip. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Eliza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visip ngehits.